Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas Bahasa Indonesia, kelas 100, ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul penggunaan bahasa Indonesia pada papan pengumuman di ruang publik Gedung Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Pertama-tama, perkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama Muhammad Fadil Akbar. Kemudian ada Muhammad Raudatul Rafki, Rangga Arsyabima, Akmal Waiteven, Innova, dan Aksalam. Kemudian latar belakang yang akan dibacakan oleh Rangga. Kepada Rangga dipersilakan. Bahasa Indonesia sebagai simbol jati diri dan persatuan bangsa memiliki peran penting dalam membangun identitas nasional di ruang publik universitas. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya pada papan pengumuman, menjadi kunci dalam menyampaikan informasi secara inklusif kepada sivitas akademika yang beragam. Hal ini tidak hanya mengurangi kesenjangan komunikasi, tetapi juga memperkuat kebanggaan terhadap bahasa nasional. Namun, sering ditemui penggunaan bahasa yang kurang tepat sehingga mengurangi efektivitas informasi. Oleh karena itu, kajian tentang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di papan pengumuman universitas penting untuk dilakukan agar memastikan kesesuaiannya dengan kaidah kebahasaan serta memberikan rekomendasi perbaikan. Baiklah, selanjutnya tentang rumusan masalah yang akan dibacakan oleh Rangga. Kemudian, rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana tingkat ketepatan penggunaan bahasa Indonesia pada papan pengumuman di ruang publik gedung FMIPA Universitas Andalas. Yang kedua ada bagaimana langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia pada papan pengumuman di gedung FMIPA Universitas Andalas. Selanjutnya ada bagian tujuan. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi tingkat ketepatan dan efektivitas penggunaan bahasa Indonesia pada papan pengumuman di ruang publik gedung FMIPA Universitas Andalas, serta menjelaskan sedikit dari banyaknya tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia pada papan pengumuman di ruang publik gedung FMIPA Universitas Andalas. Kemudian, manfaat dari penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi lingkungan akademik Universitas Andalas. Evaluasi tingkat ketepatan dan efektivitas penggunaan bahasa Indonesia pada papan pengumuman di ruang publik universitas akan membantu meningkatkan kualitas komunikasi di antara masyarakat universitas. Selain itu, rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan kualitas penggunaan bahasa Indonesia, serta memperkuat pemahaman akan pentingnya bahasa yang sesuai kaidah yang berlaku. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu bab kedua, kajian pustaka yang akan dibacakan oleh Aksalam. Kepada Aksalam dipersilakan. Baik, kajian pustaka. Kajian pustaka bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan bahasa, manusia dapat menyampaikan gagasan pikiran maupun perasaan kepada lawan bicara. Karena itu, bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Menurut Wibowo 2001, bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berakti, dan berak, dan berartikulasi dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbiter dan konversional yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Ilmu bahasa sangat diperlukan dalam menulis pengumuman yang akan ditempatkan pada papan pengumuman. Karena penggunaan bahasa yang tepat dapat mempermudah dalam penyebaran informasi. Dengan begitu, efektivitas papan pengumuman akan meningkat. Metode penelitian, metode
Pelaksanaan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memberikan pemahaman mendalam tentang penggunaan bahasa Indonesia pada papan pengumuman di ruang publik Universitas Andalas. Pendekatan kualitatif cocok karena fokus penelitian ini adalah mengeksplorasi fenomena secara deskriptif dan memahami konteks penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan universitas. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif. Studi kasus ini bertujuan untuk mengamati, menganalisis, dan menggambarkan bagaimana bahasa Indonesia digunakan pada papan pengumuman di ruang publik. Desain ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dalam konteks yang spesifik. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini akan di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Fokus lokasi penelitian adalah ruang publik gedung Fakultas FMIPA dan papan pengumuman yang sering diakses oleh mahasiswa. Waktu penelitian akan dilaksanakan selama 3 minggu, mulai dari 10 November 2024 hingga 1 Desember 2024. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh papan pengumuman yang terletak di ruang publik gedung Fakultas FMIPA Universitas Andalas. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Sampel terdiri dari papan pengumuman yang paling sering digunakan dan terletak di tempat-tempat yang memiliki lalu lintas mahasiswa tinggi. Teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui metode observasi. Peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap papan pengumuman di berbagai lokasi strategis di Universitas Andalas. Setiap observasi akan dicatat secara rinci, termasuk aspek-aspek yang relevan seperti penggunaan bahasa. Kesalahan yang ditemukan dan konteks penempatan pengumuman. Teknik analisis data. Data yang terkumpul dan observasi akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola penggunaan bahasa dan kesesuaiannya dengan kaidah bahasa Indonesia. Penyajian hasil analisis data. Hasil analisis data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Data yang diperoleh dari observasi akan disajikan dalam bentuk deskripsi naratif yang menjelaskan pola penggunaan bahasa Indonesia pada papan pengumuman. Setiap akan dijelaskan termasuk atau ketidaksesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Baiklah, selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan yang akan dibacakan oleh Rafki. Kepada Rafki dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, yang pertama yaitu pembahasan. Pembahasan dalam makalah ini menyoroti pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada pengumuman di ruang publik Universitas Andalas, khususnya di gedung Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FMIPA. Sebagai salah satu media utama penyampaian informasi, papan pengumuman memegang peran penting dalam menjangkau berbagai kalangan di lingkungan universitas yang multikultural. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar
papan pengumuman yang diamati tidak mematuhi kaidah kebahasaan secara optimal. Beberapa kesalahan yang sering ditemukan meliputi kesalahan ejaan, struktur kalimat yang kurang efektif, dan penggunaan istilah asing tanpa penyesuaian yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Contohnya adalah penulisan huruf kapital yang tidak tepat, seperti penggunaan huruf kapital untuk seluruh isi teks, atau penulisan nama dan istilah asing yang tidak dimiringkan sebagai mestinya. Fenomena ini mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap aturan kebahasaan serta minimnya perhatian terhadap kualitas bahasa dalam komunikasi visual. Padahal, papan pengumuman tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampai informasi, tetapi juga sebagai representasi tata kelola komunikasi di lingkungan universitas. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan norma kebahasaan berpotensi menimbulkan kebingungan, kesalahpahaman, bahkan mencerminkan ketidaksungguhan dalam melestarikan bahasa nasional. Makalah ini juga menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas bahasa pada papan pengumuman, seperti kurangnya pelatihan bagi pengelola papan pengumuman, tidak adanya panduan teknis yang jelas, dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Sebagai solusi, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas komunikasi visual di kampus. Hal ini dapat dimulai dengan penyuluhan kebahasaan yang melibatkan seluruh sivitas akademika, pelatihan teknis bagi pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan pengumuman, dan penerapan standar yang lebih ketat dalam proses validasi isi pengumuman sebelum dipublikasikan. Fenomena ini mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap aturan kebahasaan serta minimnya perhatian terhadap kualitas bahasa dalam komunikasi visual. Papan pengumuman tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai representasi tata kelola komunikasi lingkungan universitas. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan norma kebahasaan berpotensi menimbulkan kebingungan, kesalahpahaman, bahkan mencerminkan ketidaksungguhan dalam melestarikan bahasa nasional. Bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai warisan budaya bangsa dapat diperkuat di kalangan mahasiswa dan seluruh civitas akademika. Penelitian ini dengan demikian menjadi landasan yang penting dalam mendukung pelestarian bahasa Indonesia sekaligus mendorong penguatan identitas kebangsaan di lingkungan akademik. Baiklah, selanjutnya bab 5 kesimpulan yang akan dibacakan oleh Akmal. Pada Akmal dipersilakan. Oke, baiklah, bab 5 yang akan dibacakan oleh Akmal. Pada Akmal dipersilakan. Saya akan memberikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia pada papan pengumuman di ruangan publik 2016 masih menghadapi berbagai kendala terkait kepatuhan terhadap kaidah kebahasaan. Banyak ditemukan kesalahan dalam ejaan, struktur kalimat yang tidak efektif, serta penggunaan istilah asing tanpa penyesuaian yang dapat mengurangi kejelasan informasi. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap pedoman umum bahasa Indonesia dan minimnya perhatian terhadap kualitas bahasa menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan akademik. Papan pengumuman sebagai media komunikasi strategis seharusnya tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi contoh penerapan bahasa Indonesia yang sesuai dengan norma kebahasaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah pembenahan seperti penjualan publik di kampus dan bagi tersebut. Universitas adalah dapat berkontribusi dalam pelestarian dan penguatan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, sekaligus meningkatkan efektivitas komunikasi di lingkungan kampus. Hal ini juga sejalan dengan peran institusi pendidikan tinggi seperti sebagai agen perubahan yang harus memberikan teladan dalam menjaga dan mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, saya akan berikan pada moderator. Baiklah, terima kasih Rafki. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik.